Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Surabaya. H-5 sebelum tindakan injeksi sel ke mata saya. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Sekitar jam setengah 12, 11.30. Tadi jam 8 saya check up di lab Prodia karena itu merupakan syarat sebelum melakukan injeksi stem cell. Tadi check up-nya tadi ada sekitar 5, terdiri dari hematologi lengkap, terus urea dalam darah kalau nggak salah ya, terus kreatinin, SGOT atau itulah saya nggak tahu, yaitu pokoknya cek lengkap lah. Nah itu buat syarat sebelum melakukan injeksi stem cell. Hari ini mungkin saya mau cerita awal mula saya mengetahui bahwa saya kena penyakit retinitis pigmentosa. Dulu waktu kecil sampai umur sekitar 29-30 itu masih belum terasa. Jadi retinitis pigmentosa itu merupakan luas pandang. Luas pandang itu kan mata itu kan bulat gini ya. Jadi gini ya. Jadi luas pandangnya mungkin besar gini ya. Nah itu lama-lama nanti kalau retinitis pigmentosanya penyakitnya itu makin memburuk, dia makin mengecil sampai segini. Jadi waktu itu saya itu kerasanya waktu ketika naik motor itu tiba-tiba di samping saya itu ternyata sudah ada, mau nyalip ini sudah ada orang samping kiri samping kanan, dan terasa kaget itu kok gini. Padahal tadi itu nggak ada orang, kok tiba-tiba kok ada orang. Terus atas bawah juga kadang itu jalan itu lewat atas itu sering kena benda yang sekitar sini, di atas kepala nggak kelihatan, jadi nggak kelihatan. Terus di bawah juga gitu, waktu sering lah anak kecil lewat gitu nggak kelihatan, bisa kesandung gitu. Makanya saya nggak seneng dan jarang untuk jalan-jalan ke tempat yang ramai. Suasana crowded itu sangat, untuk orang penderita retinitis RP seperti saya itu nggak seneng di suasana keramaian. Jadi waktu itu rencana saya ini sebenarnya bukan untuk memeriksakan itu, karena saya nggak tahu apa itu RP atau retinitis pigmentosa, itu nggak tahu. Waktu itu kan kacamata saya tebel, kandel kalau orang Jawa bilang, itu pingin lasik. Nah, suatu ketika pingin ikut lasik di Surabaya Eye Center, itu saya periksakan. Oke, waktu pemeriksaan retina waktu kalau orang mau periksa mata itu kan biasanya masukkan dagu atau kepala itu ke dalam alat yang di dalamnya ada balon udara. Mungkin sampean tahu kan, pernah tahu. Nah itu di situ itu nggak bisa dideteksi karena terus operatornya itu bilang kalau bapak kayaknya ada katarak. Nah, gitu awalnya gitu, ada katarak. Jadi nggak usah dilasik pak. Kalau dilasik
Kalau nanti operasi katarak minusnya bisa hilang, kayak gitu. Oh ya, ya sudahlah. Tapi waktu itu saya mikir umur 30, waktu itu 30 atau sudah umur 34 lah, 34 itu kok sudah katarak ya. Nah, akhirnya kata operator saya waktu itu, tapi kataraknya masih belum besar. Terus saya periksakan lagi ke dokter, di dokter mata yang lain, ternyata memang ada kataraknya, tapi kataraknya masih belum besar. Lagi nunggu kataraknya matang baru bisa dioperasi. Terus sekitar 2 tahun ya, 2 tahun setelah pemeriksaan itu pandangan mulai terganggu lah. Pingin langsung dioperasi katarak itu. Katarak itu pingin langsung dioperasi, ternyata waktu itu ke dokter mata Undaan, ke rumah sakit mata Undaan. Sebelum dioperasi, melakukan operasi disuruh periksa retina ke dokter, mungkin spesialis retina ya. Setelah dicek, ternyata saya dikasih kertas ada tulisannya retinitis pigmentosa. Terus sama dokternya disuruh nyari di Google, coba di browsing Pak, retinitis pigmentosa, karena sampai sekarang penyakit itu belum ada obatnya. Penyakit itu adalah penyakit gen. Ya, dengar kabar seperti itu ya sedikit shock lah, sedikit shock. Penyakit gen belum ada obatnya. Ya, akhirnya saya bilang sama istri, kalau kayak gini, alhamdulillah istri masih bisa nerima lah. Ya, alhamdulillah istri punya istri yang sangat istimewa lah buat saya. Ya, akhirnya lambat laun bingung mikir ya, retinitis pigmentosa itu lambat laun akan mengecil dan pasti buta juga ya kan. Kalau katarak juga gitu, tambah tebel tambah matang juga pasti buta. Sedangkan semua itu belum ada obatnya. Ya, akhirnya waktu kemarin itu sudah mulai sangat mengganggu. Di tahun 2024 itu kemarin akhirnya saya memutuskan ya udah nggak masalah, daripada daripada pandangan nggak bisa sama sekali karena mengganggu aktivitas, karena kita juga bekerja kan, dioperasi katarak lah, biarin lah, nanti apa itu segala resikonya mungkin minimal saya jelas lah, penglihatan jelas. Kalau untuk apa itu luas pandang itu urusan nanti lah, yang penting saya jelas untuk apa itu bekerja di komputer atau lihat HP itu jelas. Ini ke dokter mata, ternyata di situ retinitis pigmentosa itu bakal ganas atau bereaksi lebih kuat ketika terjadi peradangan. Jadi operasi katarak itu kan mungkin ya disobek kecil, nah, sobekan itu mungkin akan menjadi peradangan. Jadi ketika kataraknya diambil nanti lebih cepat untuk menutup tambaran. Saya akhirnya ingat sama bapak saya ternyata gen, untuk kelainan gen ini ternyata dari bapak saya itu. Mungkin karena waktu itu belum tahu kalau gennya dari bapak saya operasi katarak, karena bapak sudah tua,
punya katarak, dioperasi katarak. Dan saya hitung-hitung jarak 5 tahun bapak itu sudah menutup. Sekarang bapak saya menutup, dua-duanya menutup. Jadi saya pikir-pikir, katanya dokter mata itu, bapak sekarang masih ada pilihan, masih bisa melihat, jadi masih ada pilihan, jadi masih bisa digunakan. Kalau nanti kataraknya benar-benar menutup, benar-benar nggak kelihatan, baru bisa dioperasi katarak. Batin hati kan, ya wis bener lah itu. Nanti seandainya kalau bisa dioperasi satu, mungkin satu mata bisa 5 tahun operasi katarak ya, pinginnya bisa 5 tahun, bisa bertahan melihat 5 tahun, atau nanti setelah 5 tahun kalau ini sudah retinanya sudah nutup lagi, yang mata sebelah kiri dioperasi satunya lagi 5 tahun, berarti masih bisa melihat 10 tahun gitu mikirnya. Ya udahlah, ntar aja lah. Akhirnya ya gimana lagi, tapi kok lama-lama apa harus begini gitu loh. Saya mikirnya, apa nggak ada obat, apa nggak ada cara lain untuk menyembuhkan retinitis pigmentosa ini, meskipun itu kelainan gen gitu loh. Saya mikir seandainya nanti terjadi sama anak turun saya, nggak ada solusi gitu loh, nggak ada ikhtiar yang lain. Jadi akhirnya saya nyoba-nyoba lihat di YouTube. Jadi kata kuncinya waktu itu retinitis pigmentosa bisa disembuhkan. Akhirnya ketemu sama satu konten, satu video itu menceritakan tentang stem cell, ceritakan di situ. Ternyata minimal itu tidak memperparah. Nah, enaknya di situ. Ya nggak masalah nih, nggak usah menyembuhkan, minimal tidak memperparah. Jadi ya wis, alhamdulillah kita coba. Seandainya kalau bisa bertahan kan, tidak berparah atau retinanya jadi kuat, nanti bisa operasi katarak itu ingin saya betul. Jadi akhirnya waktu itu kita hubungi rumah sakit itu yang di Jakarta itu, Jakarta Eye Center. Ternyata enak untuk penjelasannya, dengan adminnya dulu ya, kita WA-WA-an. Habis itu kalau udah yakin terus akhirnya kita janjian ya, kita daftar untuk antri waktu itu. Terus akhirnya kita tanggal berapa itu ya, sekitar tanggal 20-an Oktober 2024 kita berangkat ke Jakarta untuk konsultasi itu. Ya alhamdulillah ada titik terang untuk penyembuhan retinitis pigmentosa dengan stem cell. Jadi saya di sini ini membuat video ini tujuannya bukan untuk apa-apa ya, karena saya namanya juga manusia ya, berikhtiar, berusaha. Yaitu tadi, seandainya saya berhasil, ya mungkin bermanfaat untuk orang lain, atau paling enggak untuk anak turunan saya, anak cucu saya. Kalau seandainya terjadi kelainan gen atau retinitis pigmentosa seperti saya alami, jadi bisa ada untuk proses penyembuhannya seperti ini gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika nanti seandainya tidak ada atau tidak sembuh pun, insya Allah nggak masalah. Saya sudah ikhlas dengan semua itu. Untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
bermanfaat juga untuk penderita. Karena kata kemarin tuh waktu di Jakarta itu retinitis pigmentosa itu sekarang bukan hanya kelainan gen, jadi bukan hanya dari gen. Sekarang orang biasa juga bisa mengalami RP. Jadi ya mungkin bermanfaat ya. Ya itu sekian dulu dari saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang mengalami RP juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.